Khawatir saya barangkali kalau terlalu berani ngomong nanti dilaporkan ke kabar reskrim lagi nanti. Ya, tapi sebelum saya dilaporkan kabar reskrim, akan saya laporkan siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad buta huruf. Saya laporkan polisi. Saudara-saudara, berjumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta dari Pasar Ibu. Apa kabar kita semua? Kiranya baik-baik saja. Puji Tuhan, pada hari ini saya mau membahas dan membagikan kepada kita video cuplikan bagaimana baru-baru ini viral ya di sosial media bahwa Kiai Haji Buya Syakur akan dilaporkan terkait dengan penistaan agama Muslim ya saudara-saudara. Tetapi di video ini kita akan melihat bagaimana Kiai Haji Buya Syakur akan melaporkan balik orang-orang yang menghina Nabi Muhammad dengan mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu buta huruf, kata beliau ya saudara-saudara ya. Mari kita simak dulu video cuplikan berikut ini. Khawatir saya barangkali kalau terlalu berani ngomong nanti dilaporkan ke kabar reskrim lagi nanti. Ya, tapi sebelum saya dilaporkan kabar reskrim, akan saya laporkan siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad buta huruf. Saya laporkan polisi. Karena ini menghina Nabi saya. Karena buta huruf ini identik dengan goblok. Kalau ada anak itu disuruh ini salah, suruh lagi salah, sebenarnya salah. Dasar buta huruf loh. Artinya buta huruf tuh goblok. Kita tidak berpikir, masih ada waktu nggak apa-apa ya? Coba kita berpikir sekali lagi. Ini Nabi buta huruf itu maksudnya apa? Memblow up, menyiarkan bahwa Nabi buta huruf. Apakah hanya sekedar untuk menutup kemungkinan adanya kecurigaan orang bahwa Quran karangan Nabi sehingga harus dibuta hurufkan? Kira-kira begitu. Sekarang saya nanya, ketika Nabi ada di Wahiro, ini kan hadis, Nabi lagi bertapa, datang malaikat Jibril terus Iqra. Ini kan si rawi menceritakan seperti teatrikal, seperti teater, yang bercerita melihat Nabi bercerita Jibrilnya datang pakai baju putih, sorban putih, bersih, kan begitu. Lalu membuka satu kertas di hadapannya, Iqra. Lalu jawabnya, ini kan tidak menceritakan Nabi pada suatu hari ketika saya sedang khalwat, tiba-tiba saya, kan bukan Nabi yang cerita. Ini orang yang cerita, apa dia hadir di gua itu? Ini kan persoalan. Sudah, ini kita berpikir, pakai jubah, pakai sorban, jahitnya di mana? Kayaknya tetorel apa tetrek? Iya. Apakah kamu berimajinasi seperti jubah sekarang ini pakai orang? Satu. Kemudian buka lembaran kertas. Sejak kapan kertas itu ada? Nabi lahir tahun 571. Ditambah 40 tahun, tahun berapa tuh? 571 tambah 40 berarti tahun 611. Belum ada kertas di dunia ini. Kertas itu baru dibuat tahun 800, abad keempat baru orang bikin kertas. Udah. Kemudian lagi Iqra, tulisan. Quran itu turun berbentuk tulisan atau berbentuk kaulan. Gagal kan? Waratil Quran inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila.
biar cerdas mikirnya. Nggak apa-apa lah, Rok. Iya, terlaporkan baris krim. Ternyata umat Islam seluruh dunia manjung penjara KB. Hanya saya yang tidak. Makanya udahlah, jangan terlalu rajin lapor ke baris krim lah. Iya, ya gara-gara penghinaan Nabi kan Pak kita. Ini kan juga sama. Udah. Nabi kalau iya betul dia itu buta huruf, kenapa disuruh membaca? Allah tidak mungkin menyuruh orang yang tidak bisa. Ini firman Tuhan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah tahu dia buta huruf tidak mungkin disuruh baca. Udah berapa tuh? Ya, 4. Kelima ya. Nabi disuruh baca dan kamu mengatakan Nabi tidak bisa membaca. Berarti nabimu tidak melaksanakan perintah Tuhan. Pakai logika. Nah, sudah. Nah, yang keenam. Nabi Muhammad setiap terima wahyu terus manggil para juru tulis. Di dalam huruf-huruf Al-Quran yang di awal surat, alif, lam, mim, ya kan? Ha, mim, ain, sin, qaf. Kenapa tidak alif berdiri sendiri? Lam berdiri sendiri, mim, kenapa alifnya mim kan lam namanya digandeng, ha mim misalkan, terus ain sin qaf nyambung kan, kenapa nggak digandeng semuanya? Lalu ada ro'a, ro hamzah alif bengkok, ada lagi ro'a alif, ro alif hamzah di atas alif bengkok, kenapa nggak pakai alif pakai hamzah aja? Kenapa di surat Ibrahim ditulisnya Abraham lengkap nggak ada iyahnya, di surat yang lain pakai Ibrahim pakai ada iyahnya? Apakah ini juru tulis ngarang sendiri sesuka-suka mereka atau atas petunjuk Rasul? Jadi bisa baca nggak dia? Pakai logika yang benar. Nah, ya sudah, ya sob. Lah ya iya kan gimana sih? Ini gara-gara yang kamu baca Khulasan Nurul Yakin soalnya. Sudah, setelah itu turun ayat Quran. Kan yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Selesai. Kalla innal insana la yatqa, kan nanti kemudian. Nah, ketika turun kalla innal insana, oh ini masuknya surat Al-Alaq setelah Alam Islam. Siapa yang nyuruh ke situ? Nabi. Berarti bisa baca dong. Betul nggak? Terus lagi, ketika udah banyak banget nih, waktu Iqra bertulisan, tulisan Arab yang ada dalam kertasnya Jibril itu seperti apa tulisannya? Pakai khot ri'ah, pakai khot kufi, Adiwani, iya Adiwani, apa khot Utsmani. Dan harus tahu bahwa huruf Arab waktu itu baru ada 15 huruf, belum ada titik kok. Ba, ta, sa, ya, na sama gambar jukung. Ini jadi persoalan. Ya kan begitu. Jadi artinya bahwa nggak masuk akal. Jadi hadis itu dipertanyakan. Dari mana Anda tahu bahwa lagi ini Jibril datang buka lembaran apa ngintek gitu? Atau Nabi yang bercerita? Saya kira akan lebih ideal lagi kalau
riwayatnya hadisnya itu Nabi yang ngomong. Bainama kuntu fil ghari idz ja'ani Jibrilu, kan begitu. Ini kan cerita. Ya. Itu persoalannya. Jadi untung saja ada Imam Bukhari katanya kan gitu. Ya teman-teman, itulah video cuplikan. Barusan saja kita menyaksikan dan menonton videonya. Terima kasih saudara-saudara. Nah, di sini kita akan mengambil suatu pembelajaran bagaimana Kiai Haji Buya Syakur ini akan melaporkan balik orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi itu buta huruf. Ya saudara-saudara ya. Kalau mengenai pendapat itu urusan mereka ya. Saya tidak mau ikut campur dalamnya. Tapi yang mau saya bahas kepada kita semua adalah begini saudara-saudara. Bagaimana kita melihat ya viral di sosial media bahwa orang-orang ya khususnya dari saudara kita agama muslim, baik itu para ustadz-ustadz, apologet yang sering sekali menghina ataupun membahas kekristenan, bahkan menjelek-jelekkan kekristenan ya. Seharusnya mereka berpikir bahwa kalaulah saya sebagai orang yang beragama muslim menghina kekristenan yang bukan agama saya, maka mereka pasti juga akan melaporkan saya ya. Ya tentunya kalau saya menyakiti hati mereka yang bukan muslim, ya tentunya itu akan menimbulkan perpecahan, pertengkaran. Aturannya kita berpikiran demikian ya saudara-saudara. Itulah kadang-kala kita saudaraku kasih Tuhan ya. Kalau agama muslim saudaraku menghina kekristenan, mereka dengan sembarangan. Tapi mereka tidak berpikir ya, kalaulah agamaku dihina ya, saya pun pasti sakit hati. Tentunya kita sebagai umat berpikir demikian, sehingga kita tidak sembarangan menghina agama orang lain ya saudara-saudara. Tapi kita melihat di negara bangsa kita Indonesia ini sungguh sangat mengherankan ya saudara-saudara. Kalau agama dari seberang saudara-saudara kita menghina kekristenan, ya mereka ya fine-fine saja, mereka bisa melakukannya dengan sesuka hatinya. Bahkan kalau saya lihat apologet Kristen, mereka tidak menghina balik, tetapi justru mereka hanya menyampaikan ayat-ayat Alkitab untuk meluruskan ya saudara-saudara. Tetapi berbeda dengan mereka ya saudara-saudara, saudara kita muslim ini. Kalau apabila ada kekristenan ataupun yang non-muslim menghina agama muslim, maka mereka akan sikit-sikit lapor ke polisi, lapor ke Bareskrim. Itu saja yang mereka tahu saudara-saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat bangsa kita ini ya, Indonesia ini, supaya bangsa dan negara kita ini ya jangan seperti itu, tetapi biarlah dipenuhi dengan damai, jangan dipenuhi dengan kebencian saudaraku ya, jangan dipenuhi dengan sakit hati, tetapi biarlah perdamaian, persatuan terjadi bagi bangsa kita Indonesia. Puji Tuhan, saya Pendeta Pasaribu undur diri. God bless you. Shalom.